demi menyempurnakan kebaikan yang dijanjikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Saiful, Kepala Sekolah, Ustadzah Alia, Wakil Kepala Sekolah, Ustadz Ain, Wakil Kepala Sekolah, dan Ustadz Misbahul Munir, ya, MPDI. Oh belum. Yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini di bulan suci Ramadan ini kita akan belajar kembali. Ini belajar kembali ya, belajar kembali karena kita sudah pernah belajar, maka kita belajar kembali bagaimana nantinya bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan yang benar, bacaan yang indah, bacaan yang sesuai dengan makharijul huruf, bacaan yang sesuai dengan tajwid, sehingga kita dalam membaca Al-Quran tidak keluar dari kaidah-kaidah itu. Karena apa? Karena kalau kita membaca Al-Quran ada kesalahan dalam makharijul huruf, dalam tajwid, maka itu sudah keluar dari makna Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran lagi, ya. Bacaan kita yang bagaimana supaya bacaan kita tartil, bacaan kita benar dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita yang sudah tidak asing lagi, sudah sering kita berjumpa dengan beliau, yaitu Kiai Haji Misbahul Munir SPD. Ya, nanti akan mengawal kita, mengajak kita, mengajari kita untuk membaca Al-Quran yang benar. Ustaz, kita punya waktu sedikit, jam berapa lagi? Ya, sampai pukul 4.45 ya, betul ya? 4.45 kita punya waktu, kita manfaatkan, mudah-mudahan nanti kita bisa maksimal dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustaz-Ustazah, mari kita awali pelajaran pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Saiful yang saya hormati dan para asatidz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya baru kali ini menikmati seragam jas biru. Ya, mudah-mudahan dengan uniform yang baru ini menjadi warna baru dalam membumikan Al-Quran di SD Mulyapadi. Amin. Ya. Silakan maju, jangan takut ditunjuk, pasti ditunjuk. Ya. Ayo maju. Pasti ditunjuk. Ya, silakan.
Ya, Bapak Ibu, tadi Ustaz Fuad ngomong kalau salah baca Quran berubah maknanya, dosa nggak? Kenapa? Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Berarti enak mana tahu sama tidak tahu? Oh. Kalau tahu ternyata keliru sampai merubah makna, maka dia akan dosa. Tapi kalau tidak tahu, salah baca, tidak berdosa. Berarti enak tidak? Ya. Lalu untuk apa? Belajar tajwid itu untuk mencari apa? Nabi itu malah menjanjikan. Bayangkan, kalau baca gradul-gradul, kan itu ya, dia dapat pahala berapa? 2. Tapi kalau baca tidak gradul-gradul, dapat pahala 10. berapa tuh? 1. Ya, enaknya 2 apa ini 1? 2. Apa? Ya, ibu-ibu enaknya 2 apa 1? 2. 2 aja. Rezekinya. Ibu-ibu 1 apa 2? Ulangi lagi, Tat. Ya, kalau orang membaca Al-Quran tidak sengaja atau tidak tahu keliru tidak berdosa, maka berpikirnya tentu lebih baik tidak tahu. Ya, silakan. Alhamdulillah banyak yang hadir. Beliau-beliau yang datangnya terakhir itu karena mengamalkan ayat Allah, yaitu walal akhiratu khairul liman. Sesungguhnya yang terakhir itu lebih baik daripada yang ya. Saya lanjutkan ya. Ada yang profesor, ada yang lulusan SD, sama-sama naik sepeda, tiba-tiba jatuh. Kira-kira yang profesor sakit apa enggak? Sakit. Karena jatuh sendiri. Kalau orang melakukan sebuah perbuatan dosa, meskipun dia tidak tahu atau tidak tahu, dia sama-sama kena sakit, sama-sama sakit. Hanya kalau orang berbuat baik, membaca Al-Quran itu kan baik. Dia dijanjikan oleh Allah bahwa satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Jika keliru bacanya, dia akan dosa. Dosanya itu tidak menghabiskan yang 10. Paling-paling maksimal 3, masih ada sisa 7. Yang nemen itu kalau tidak baca sama sekali. Apa yang mau ditabung? 10-nya itu satu hurufnya itu enggak. Enggak enak. Ya, jadi kalau kita ini berusaha untuk memperbaiki bacaan itu, setidak-tidaknya membutuhkan nilai satu huruf itu 10 kebaikan. Yang kedua, kata Nabi, mereka yang membacanya sempurna, maka dia akan didampingi oleh malaikat. Nah, itu yang topnya. Ya. Nah, menurut ahli Quran, yang disebut satu huruf satu kebaikan itu satu nilai huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau ada layar itu kan nilainya 3. Ya, berarti itu sama dengan nilai 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Maka setiap ketemu layar, baik wajib maupun jaiz, dapat mulai supaya dapat tambahan 10 kebaikan. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki bacaan demi menyempurnakan kebaikan yang dijanjikan Allah. Next. Nah, jadi kalau selama ini menganggap bahwa ada yang menganggap tajwid itu harus benar, kalau tidak dia berdosa, salah itu berdosa, kalau benar maka berpahala. Sesungguhnya pahala yang kita dapatkan itu menyempurnakan pahala yang dijanjikan oleh Allah.
Kalau benar bacanya. Ya, next. Nah, ada dua. Ya, ini dalilnya kalau saya sudah kita dalil semua. Nah, saya tanya sekarang, kalau baca Quran itu harus bertajwid. Kalau tidak Quran, bertajwid apa tidak? Apa? Gimana Ustaz? Perlu enggak? Kalau bukan Quran, perlu tajwid apa enggak? Ya, saya ngajar apa itu? Bahasa Indonesia. Oh iya, enggak apa-apa. Waktu ngajar bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Arab pakai tajwid, alhamdulillah, ana bi khairin. Tak mari-mari ngajar itu. Ya. Jadi tajwid itu hanya untuk Al-Quran. Selain itu hadis pun tidak wajib menggunakan tajwid. Nah, next. Nah, membaca Al-Quran itu ada dua kesalahan. Yang pertama adalah lafzul jari, yaitu kesalahan besar yang menyebabkan perubahan makna. Yang kedua, lafzul khafi. Dia hanya kurang dua titik, tidak sampai merubah makna. Nah, ada penelitian menarik. Saya tadi baca, ternyata ritmik Quran itu menentukan perubahan kata bersetubuh. Orang yang bacaan Qurannya baik, itu asupan energi yang masuk dalam tubuh itu berbeda dengan orang yang bacanya gak karu-karuan. Salah satu bentuk ritmik Al-Quran itu, irama-irama dalam Al-Quran itu dibentuk oleh tajwid. Dan itu sangat berpengaruh. Kenapa dulu orang berteori Mozart itu bisa menyiapkan janin, sedangkan ritme Al-Quran itu dibentuk lewat tajwid, itu jauh lebih dahsyat. Jadi kalau sekarang ini kita belajar membenahi bacaan itu, sebenarnya salah satu hikmahnya adalah menyehatkan tubuh. Latih sebengkung ya Allah. Nah, susah untuk, kalau lidahnya pendek itu susah untuk ngomong gitu ya, susah. Ya sudah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah gitu ya. Ya insya Allah mampu. Nah, next. Yang pertama sekarang, harokat Arab itu, tulisan Arab itu ada berapa? Ya, vokal Arab 3, apa saja? A, I, U. Tapi ternyata bunyinya ada 4. 1, A, I, U. Ya, next. Yang kedua, O. Ya, orang, korek. Ya, O apa U? Sholat apa sholat? Sholat. Ya. O, ya. Yang keempat adalah, nah ini mamimu ya. Ya, semua yang bentuknya seperti apa ini? Mulut monyong. Monyong itu bunyinya O, ya, bukan U. Nah, itu ya. Mulutnya monyong begitu itu, ya itu bisa besar. Yang ketiga bunyi, nah, lafzul jalalah Allah, ya itu juga bunyi vokal O. Yang terakhir adalah Ro. Hanya ketika harokatnya fathah saja yang bunyinya O. Nah, yang terakhir adalah bunyi E, kare. Bukan kiri ya, tapi kare saja. Kare yang ada di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu sudah tidak boleh berubah. Selama dia bukan so, bo, po, wo, atau Allah dan Roh, tidak boleh berbunyi O. Ya, kita buktikan sekarang. Next. Nah, ini saja. Ya, mau menjadikan maksud saya dibantu tunjuk. Nyanyi nih. Ya, dibaca.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Boleh dibuka sebentar. Perhatikan Kita mulutnya. Ya, berdiri. Perhatikan mulutnya. Kapan? Ada sana. Ya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, siapa yang berani nyalakan? Ayo. Gimana, Ustaz? Coba, Ustaz. Berdiri, Ustaz. Ada penonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih salah harokatnya. Di mana salahnya? Di mana? Bukan harokat, ini masih harokat. A-I-U. Ya. Babnya masih harokat. Mana ibu? Ayo ibu. Monggo. Ustaz, ditunjuk Ustaz. Ya, jadi ada bentuknya pakai itu. Ya. Mic-nya ini. Apa? Oh ya, ayo. Ini yang tunjuk. Ayo Ustaz. Ya, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagunya sederhana nanti bacanya gitu. Ya, ini khusus untuk harokatnya ya. Coba perhatikan. Harokat aja. Nah, kalau ini saya potong, pokoknya tidak dibunyikan. Bunyinya apa? Syai. Jangan begitu dulu syai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Belum tahu tapi sudah mencucu. Kalau dalam bahasa tajwid ini disebut dengan isma. Harokatnya i tapi bacanya apa ini? Bunyinya pakai monyong seperti apa? La ta'man syai, itu namanya isma. Tapi ini isma yang keliru. Nah, jangan meremehkan lagunya meskipun suaranya biasa Pak ya. Ya. Coba kita coba. A'udzu billah, sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ini apa menyalakan yang ditutupi masker? Kakek kamu lucunya ya. Enggak kelihatan lucunya. Ya, syaitonir rajim. A'udzu, coba sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ro itu bukan huruf bibir. Karena itu tidak usah pakai mencucu. Kalau dibaca begini, Bismillahirrahmanirrahim, itu pasir. Ya. Jadi roh itu hanya ujung lidah nempel di langit-langit terus ditakrirkan, digetarkan. Tapi kalau bibirnya itu ikut, dia tidak jadi huruf bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak usah ikut. Bismillah, sama-sama ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, coba ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana mic-nya tadi? Ini menemukan fakta. Ghairil, coba dibuka. Siratal, ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mana girunya? Ayo. Mana ibu-ibu? Coba suara lagi. Dengarkan baik-baik supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih temanya harokat a, i dan u. Apa Ustaz? An'am itu lain. Ya, meskipun bagian dari kesalahan. Ada yang tahu? Ghairil kenapa? Ghairilnya gha. Ya. Kenapa? Alaihim, kenapa Pak alaihimnya? Mestinya yang luar biasa. Oh, A-nya. Oh iya, itu salah maksud. Ini masih harokat. A, I dan U. Apa? Gha. Ya, gha. Nah, setiap akan ketemu huruf yang O, itu biasanya kejebak jadi ikut O. Padahal mestinya tidak O. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Bukan walad tapi walad. Nah, mestinya walad. Ya, walad. Oh, bukan walad, ya. Nah, itu tidak terasa. Meskipun aku tak mendengar suaramu, aku tahu salahmu. Lihat dari mulutnya. Ghairil maghdubi. Coba sama-sama ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ustaz kita ini luar biasa. Walad sampai ketok kabeh. Lebih baik begitu ya, diperlihatkan lainnya itu ya. Jangan sampai kalau belum apa-apa sudah begitu. Nah, itu namanya kesalahan di bidang harokat. Ya, next. Ya, kita Al-Fatihah aja dulu. Terus, nah, ini khusus imam-imam Ramadan ini. Imam-imam Ramadan ini biasanya kita ini kalau sudah ngimami di daerah yang bukan Ahmadiyah, ada yang menggunakan Al-Fatihah Bismillah itu dijabarkan itu ya, ada yang disirikan, ada yang tidak sama sekali. Nah, di dalam tulisan Al-Quran kita itu next terus ya, yang di terus ya untuk menurut tajwid tetap disirikan dan basmalahnya dibaca. Ya, menampung itu semua, ternyata Al-Quran kita itu membuat wakaf yang berbeda. Next, lihat ini. Kalau di sini, Bismillahnya tidak dikasih ayat, tapi di sini dikasih tanda lam alif dan tanda lupi terbalik. Dalam tajwid, lam alif itu tanda wakaf tidak boleh berhenti. Tapi yang lupi terbalik ini adalah tanda berhenti. Jika basmalahnya dimasukkan ayat, maka jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu sebanyak 7. Maka yang berlaku adalah lam alif. Berarti mulai sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya itu tidak boleh berhenti.
Tapi kalau bismillahnya tidak dianggap ayat, karena ayat Al-Fatihah itu harus ada 7, maka penggantinya adalah alaihi. Ini ayat yang ke-6. Yang dipakai berarti yang lupenya ini. Tanda wakaf sebagai nomor ayat yang ke-6. Ya. Nah ini hanya ada Quran lokal. Quran lokal kita itu menampung semua mazhab. Yang satu pakai Syafi'i, yang satu pakai Maliki, sehingga yang ditampung itu kalau seandainya basmalahnya tidak masuk ayat, pakai yang lupe. Berhenti. Alaihimnya ini dianggap ayat yang ke-6. Kalau yang Quran standar internasional, basmalahnya sudah dimasukkan ayat, rupa-rupanya memang mereka mengikuti takjil Muhammadiyah. Ya. Next. Nah, dimasukkan ke dalam ayat sehingga tidak perlu dipakai diberi tanda wakaf lam alif maupun tanda lupenya. Nah, kita sudah mengawali hijrah ke standar internasional itu karena yang ini yang sesuai dengan manhaj Muhammadiyah dalam ilmu qiraah bab Al-Fatihah. Ya, jadi basmalahnya dimasukkan ke dalam ayat. Nah, jadi andaikan nanti memimpin sholat basmalahnya tetap dibaca disirikan, oke, kan gitu ya. Mau dijaharkan, oke, tapi tetap dimasukkan ke dalam ayat. Nah, next, yang kedua, masih tentang harokat. Monggo Ustaz sempat, iya, boleh ditunjuk yang ibu-ibu. Ya. Ada Ustaz dan lain-lain, Ustaz dan DPA ini bisa jadi yang lain aja, jangan yang lain. Yang lain. Siapa? Oh, ada request Ustaz dan Hima. Ya, meskipun baik dan benar tidak apa-apa ya. Masuk tentang harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jawaban enggak? Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berkurang. Qul huwallahu ahad. Stop. Ada yang bisa ngoreksi? Lagi, coba lagi. Qul huwallahu ahad. Mana salahnya? Apa? Iya, kalau dipotong tidak usah Allah, itu bunyinya apa? Huwa, bukan huwo. Ya. Qul huwallahu ahad. Saking jauh dia. Tidak usah emosi dulu ya. Lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sama-sama ayo. Qul huwallahu ahad. Ya, wallah, bukan wallah ya. Wa, bukan wa. Qul huwallahu ahad. Ayo sama-sama. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Allahus samad. Mas, bukan oh tapi Allah. Sama-sama ya. Allahus samad. Allahus samad. Ayo. Allahus samad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, mulai sekarang tidak boleh lagi wa tapi wa, wallah. Ya. Bisa nunjuk adik satu. Ini ya.
Jawab, Pak, saya puasa. Ya, bentar ya. Bukan baca itu ada. Karadan. Ada. Ya. Ada. Ya, coba yang lain tenang. Mau doanya mudah-mudahan benar. Resek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Apa tadi bunyinya? Ya masih Allah. Ya. Allah. Coba. Allah. Lagi. Pakai mic. Allah. Ya. Allahu Akbar. Teruskan ya, teruskan. Ya. Nah. Allahu Akbar. Allah. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terus lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sudah. Ya sudah. Mudah-mudahan ada pintu tobat. Allah. Allah. Bapak Ibu, ini yang sering kita dengar dan diajarkan ke anak-anak. Ternyata kalau nyambung bunyinya apa tadi, Pak? Bukan. Coba yang disambung tadi. Coba. Allahu Akbar. Nah, itu. Apa bunyinya? Allah. Allah. Kalau akbar itu artinya yang membesarkan. Fi'il apa itu? Akbar. Af'ala yuf'il. Ya, fi'il madi. Kalau Allahu Akbar berarti yang membesarkan siapa? Bukan Allah yang membesarkan, bukan Allah yang dibesarkan, tapi Allah yang membesarkan. Seharusnya apa? Akbaru, Allah yang maha besar. Ya, kalau disambung jangan akbar, tapi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan barallah. Kalau barallah, waduh, rusak kabeh ya. Berarti Allah yang membesarkan, bukan Allah yang dibesarkan. Ya, nanti bagian nyemprit adzan siapa yang saat saya dulu? Kalau di SD, oh ini, ya. Kalau pas adzan masih Allah dibetulkan karena sangat jauh maknanya. Beberapa ada maknanya. Ya. Ya, next ya.
Next. Nah, itu lihat sambungannya. Tulisannya itu rullah, bukan rullah. Kalau disambung jadi akbarullah. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kayak Pak. Ya, sudah ada pertanyaan ayu? Ayu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu selama ini belajar tentang ikhfa, izhar, itu kan repot. Harus menghafalkan hurufnya satu-satu. Padahal sudah ada fasilitas. Di dalam Quran kita itu ada fasilitas ngeri tandanya itu sudah tahu bahwa ini ikhfa, ini izhar atau ini idgham. Dan itu hanya ada di Quran internasional. Ya. Ciri yang paling sederhana, perhatikan. Jika bersukun dibaca izhar. Sama-sama ya. Jika bersukun dibaca izhar. Ya. Next. Terus. Nah, perhatikan ya. Terus. Coba sama-sama. Nun atau huruf lain. Jika bersukun dibaca izhar. Kalau izhar itu berarti nilainya sama, satu huruf tetap satu ketuk, bunyi n-nya tetap di tempatnya. Nah, jelas. Nah, contoh ini huruf apa ini? Nun, bersukun apa tidak? Bersukun berarti dia tidak usah menghafalkan belakangnya apa, tidak penting. Pokoknya ada sukunnya berarti tidak. Lanjut. Next. Coba kita baca sama-sama. Ayo 1, 2. An'amta alaihim. Bacaan apa ini? Karena bersukun ini bacaan apa ini? Izhar karena bersyukur. Daripada menghafalkan jika mati ketemu ya macam-macam repot, tidak apa-apa sehingga gurunya pun ikut ngepek. Nah, supaya tidak susah-susah ngajari anak-anak atau belajar kita sendiri ngeri, maka setiap yang bersyukur itu berarti dibaca. Ya. Wa in khiftum, coba sama-sama nada 2. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Nada 3, next. Wa ghairu sinwa. Kalau dulu ini namanya bacaan apa? Izhar apa? Izhar wajib. Padahal tandanya sama. Jika bersukun dibaca izhar. Ini kalau di Braille itu banyak nama. 1 izhar halqi, 2 izhar syafawi, 3 izhar. Ya sudahlah, daripada kebanyakan nama kita singkat menjadi izhar kok. Ya cuma izharnya cuma 1. Pokoknya jika bersukun maka dibaca izhar. Ya, izhar apa? Ya, next. Ya, kita cepatkan aja. Jadi sudah tidak perlu menghiraukan yang belakang. Kenapa ini kita gunakan untuk anak-anak? Sebab anak-anak itu akan kesulitan terlalu banyak menyita memori kalau kemudian harus menghafalkan mati, ketemu, gitu ya. Pokoknya bersyukur. Nah, yang kedua sekarang. Coba sama-sama. Nun atau huruf lain. Jika tidak bersukun, tidak bertemu tasdid, dibaca ikhfa.
Membacanya siap-siap mendengung panjang ditambah satu ketuk. Lagi, membacanya siap-siap mendengung panjang ditambah satu ketuk. Ya, coba lihat ini. Ini huruf apa? Nun bersukun apa tidak? Tidak bersukun, tidak bertemu tasydid. Dibaca isfa. Kalau bertemu dengan fa berarti siap-siapnya ke fa. Panjangnya ditambah satu berarti jadi 3. Contoh ini. Fatang, bibirnya siap-siap ke fa. Fatang 3. Baru fu-nya bunyi. Fatang fuhu fiha fatakunu tayra. Fatang. Coba sama-sama pakai hitungan ya. 1, 2 mulai ayo. Fatang fuhu fiha fatakunu tayra. Kurang tinggi apa ketinggian? Apa? Coba ibu-ibu dulu ayo. 1, 2 mulai ayo. Tangannya digerakkan ya, tangannya digerakkan. 1, 2 ayo. Ya. Coba kalau next dulu. Ini bacanya apa ini? Iya, coba dibunyikan sama-sama ini saja. Apa bunyinya? Hum, ya. Bunyi mimnya itu di Halo. Next. Nah, coba ya. Bunyi M-nya itu, ini kalau saya kasih angka, hanya ini nomor 1, min-nya ini nomor 2, M-nya ini mulai berbunyi di nomor 1 atau 2? Hum. Coba ditepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1 itu H, tepuk 2 min. Dibunyikan sama-sama. 1, 2 mulai. Ya. M-nya itu di nomor 1 atau 2? Nomor berapa, Ustaz? Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah 1, 2. Ya. Kalau 2 itu bunyinya jadi gini. Ya. Membacanya begitu apa? Bentuknya 2, tapi maksudnya tetap di nomor 1. Nah, karena itu tadi yang pertama fatafuhu fiha fatakunu. Balik dulu. Nah, iya. Nah, toiro, toinya itu tidak boleh kecil begini. Toiro, tapi langsung ditangkap. Toiro, ya, toi bukan toiro. Fatang fuhu fiha fatakunu toiro. Tidak boleh toiro. Ya, fatang. Tangannya ikut ya. Fatang 1, 2 mulai ayo. Fatang fuhu fiha fatakunu khaira. Nah, next. Ang siap-siap ke za. Angza. Angzartahum. Enggak boleh hum. Ya. Hum, ngangkatnya langsung. 1, 2 mulai.
ya, baru bir ya. Tunzirhum a'anzar 1 2 yuk. A'anzartahum am lam tunzirhum. Terus sampingnya illa, ayo. Illa ya, siap-siap ke apa? Ta ya, ta. Mantap. Jadi ikhfa itu tidak dimaknai pokoknya apa sama bukan gitu ya. Lidahnya itu sudah siap-siap ke huruf berikutnya. Itu namanya ikhfa. Nah, coba lihat ini. Coba. Kalau siap-siap mengucapkan iya bagaimana bunyinya? Gitu kan ya? Mendengung panjangnya juga ditambah 1 ketuk. Karena itu di Rasm of Mani di Quran Standard Internasional ini tidak diberi sukun, tidak bertemu tasdid, sama dengan bacaan tadi apa? Maksudnya apa tadi? Jika tidak bersukun, tidak bertemu tasdid, dibaca ikhfa. Membacanya siap-siap, mendengung, panjang, ditambah 1. Kalau akan mengucapkan ya, siap-siapnya iya, gitu kan ya? Siap-siap sudah. Mendengung apa tidak? Mendengung, panjangnya ditambah 1. Berarti ini juga bisa disebut dengan ikhfa. Wa mai, kalau ditutup hidungnya bindeng, sengal. Mai, nah itu namanya mendengung. Wa mai ya'mal misqala dzarrah. 1 2 yuk. Wa mai ya'mal misqala dzarrah. Sampingnya maka 1 2 yuk. Malaka minallahi min wali. Apa tadi cirinya Eva? Tidak bersyukur, tidak bertemu tasdid. Kalau izhar bersyukur, Eva tidak bersyukur, tidak bertemu tasdid. Ya, next. Nah, lanjut. Nun atau huruf lain sama-sama ayo. Jika tidak bersukun, bertemu tasdid, dibaca idgham. Membacanya lewati yang tidak bersukun. Coba perhatikan. Ini bersukun apa tidak ini? Tidak bersukun, bertemu tasdid? Ya. Jika tidak bersukun, bertemu tasdid, dibaca idgham. Membacanya lewati yang tidak bersukun. Mana yang dilewati? Nunnya. Ternyata hukum nun itu hanya gara-gara sukun dan tidak perlu menghiraukan apa hurufnya. Yang penting sukun atau tasdid. Nah, Bapak Ibu senang yang lama apa yang baru? Apa? Ya. Enak baru ya? Ya. Nah ya, kadang-kadang apa ini sudah tahu yang baru masih tetap pengen yang lama. Memang masa lalu tak bisa dilupakan. Itulah
kenapa orang diminta untuk belajar pakai tajdid masih susah karena memang kenangan lama itu tak mudah dilupakan. Iklan ya. Coba kita ulangi. Nun atau huruf lain sama-sama yuk. Jika tidak bersukun, bertemu tasdid, lanjut dibaca idgham, membacanya lewati yang tidak bersukun. Coba ini contohnya. Kulu min rizqi rabbikum, mir ini dibuang, dilewati. Sama-sama, 1, 2. Kulu min rizqi rabbikum. Ya. Nah, coba sekali lagi. Kulu 1, 2 ya. Kulu min rizqi rabbikum. Maksud tadi. Ya. Jadi pangan. Cek satunya. Kullu mir rizqi rabbikum. Ya. Aslinya mana Pak Sudari? Aslinya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Kalau ada za disukun itu tidak boleh sampai bunyi jangan rizqi. Ya. Bukan rizqi tapi rizqi. Rizqi, tidak pakai ya. Itu namanya tawalud, menganakan bunyi yang dilarang dalam ilmu tajwid. Kulu min dapat rizqi rabbikum, rizqi rabbikum. Kalau dalam musik apa itu namanya Ustaz Nahari? Rizq apa? Akses. Oh, aksen. Oh iya, karena aksennya ya. Ya, semua kalau ada za disukun tidak boleh sampai bunyi Ya. Next. Allahus taghna dan taghna. Ya. Taghna Allahus taghna. 1, 2 ya. Next, ayo. Yusqawna min rahiq. Ya. Terus. Nah, lihat ini. 5 syahid. Sama-sama ayo. 5 syahid alaina. Ya alai langsung ya, bukan alaina, bukan alai tapi alai. 5 syahid 1, 2 ya. 5 syahid alaina. Nada 2 waqur. Ayo. Diulang lagi. Waqur rabbir. Ayo. Waqur rabbirhamhuma. Coba kita ulangi. Tanda idhar apa? Sukun. Terus tanda ikhfa tidak bersukun, tidak bertemu tasdid. Terus idgham tidak bersukun, bertemu tasdid. Membacanya lewati yang tidak bersukun. Habislah hukum nun di dunia ini. Hanya gara-gara sukun dan ya. Next. Ya gampang kok enggak.
Nggak bisa. Yang mengajar bahasa Arab tapi nggak ngajar Quran. Siapa? Ya sudah. Oh iya. Aman di belakang. Nah, di Quran Rasulullah itu tanwin itu juga ada ciri khasnya. Ada tanwin yang sejajar, ada yang mencet. Coba lihat. Sama-sama tanwin. Ayo. Jika sejajar ataupun beralis dibaca idhar. Ya. Next, terus ya, buka semua. Lihat ini. Kalau ini saya tarik garis lurus dari atas ke bawah, maka akan terbentuk garis tegak. Ya, dua-duanya. Tapi kalau ini enggak ini. Ini miring gini. Nah, yang ini kita sebut sejajar, yang ini tidak sejajar. Ya, coba lihat ini. Ini ada alisnya. Tapi kalau ini yang tidak ada alisnya. Jika sejajar ataupun beralis dibaca idhar. Ya. Nentuin idhar itu gara-gara alis sama sejajar. Ya. Apa? Lagi ngerti. Nggak usah hiraukan belakangnya Pak. Pokoknya kalau sejajar dijamin idhar. Pokoknya beralis dijamin. Bapak Ibu kalau ngapalkan ini kira-kira dong enggak? Cuma nyonteknya sejajar sama beralis. Tapi kalau suruh menghafalkan nanti lihat ya, jika ketemu dengan A itu berarti repot. Ya, repot. Ya, berarti nilainya berapa kalau ini dibunyikan idhar? Min, nilainya berapa? Berapa ketuk? Min. Hamimin, ketukannya berapa? Min saja itu berapa ketuk? Min, kalau ditulis itu kan min sama nun. Berarti ada berapa huruf? 2, berarti tetap 2 ketuk. Ya. Wa baina hamimin an min tetap 2 ya. Min an wa baina 1 2 ya. Wa baina hamimin an. Min an idhar itu tidak usah terlalu ngoyo. Kayak mau barisnya apa? HW. Wa baina hamimin an. Nah, itu juga keliru, idhar yang keliru. Idhar itu tidak boleh memutus suara. Lanjut. Babasyarna, sama-sama ayo. Babasyarnahu bi ghulamin alim. Berapa ketuk minyak? 2. Nah, ada 3. Ladain. Ayo. Ladaina makinun amin. Bacaan apa ini tadi? Karena beralis. Ini bacaan apa? Karena memikir alis sampai sejajar gampang ya. Nah, iya. Next. Berarti supaya bacanya betul, panjang pendeknya, idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, segeralah hijrah aplikasinya ke aplikasi yang berstandar internasional. Ciri-ciri yang berstandar internasional itu tulisan Allahnya tidak menggunakan alif, tapi menggunakan fathah.
Ya, tulisan Allahnya tidak menggunakan alif, tapi menggunakan fathah. Coba dilihat handphonenya, jangan-jangan masih cetakan Lamongan. Apa? Ya, masih Lamongan. Ini Lamongan. Ya. Ya, kalau tulisan Allahnya tidak ada apa ini alif yang kepalanya ada uget-ugetnya itu, dan apa ini tulisan lamnya tidak menggunakan fathah, berarti masih cetakan lokal. Cetakan lokal. Ya. Allahnya. Coba, barangkali ada contohnya. Teruskan dulu. Terus. Nyari. Oh, enggak ada. Paham, Bapak Ibu ya? Ya, yang Allahnya masih pakai alif kecil, itu berarti desit. Ya. Segera. Pakai yang mana? Salah internasional itu aplikasinya namanya Ayat. Ya. Yang lain silakan. Ini pertanyaan, jadi sering saya temui dan bahkan itu saya sendiri ketika mengaji itu tidak semuanya yang keluar itu bisa jelas. Artinya ada apa? Istilahnya kalau bahasa saya bingseng. Tadi sengau kalau nggak salah. Sengau. Nah, pertanyaan saya untuk sangkal itu, apakah itu memang bawaan itu? Kalau seperti itu apakah bisa dirubah? Yang kedua, kalau misalnya bisa, bagaimana caranya? Ya. Coba saya tanya, huruf yang cirinya selalu sengau itu ada berapa? Huruf yang sengau. Mim sama nun, karena keluarnya dari hidung. Kalau keluarnya dari hidung, hidungnya ditutup jadi tidak bunyi. Coba Ustaz, hidungnya ditutup misalkan mama saya. Berat kan ya? Mama. Ustaz, mohon maaf, Kurang 6 menit. 6 menit ya, terima kasih. Jadi karena memang dia sejak awal mengandung dengung, ya dengung itu tidak bisa dilepaskan dari mim dan nun. Nah, ini tanwin itu hakikatnya adalah nun mati, sehingga dia pasti memiliki dengung. Tapi nilainya tidak ditambah 1. Kalau ikhfa tadi ditambah berapa? 1. Nah, nilainya tetap 2 tadi itu karena mim sama nun. Kalau itu lam sama nun, lam, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari huruf yang mengandung dengung. Nah, di dalam tajwid yang lama, semua yang dengung diistilahkan dengan yang panjangnya nambah itu diistilahkan dengan dengung. Padahal tidak. Sebab mim dan nun itu ciri khasnya dia memang huruf yang keluar dari itu. Gitu saja. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Ya, tanwin sama-sama ayo. Jika tidak sejajar, ataupun bersusun, tidak bertemu tasdid, dibaca ikhfa. Nah, next.
Nah, lihat ini. Ya, terus. Sejajar apa tidak ini? Tidak sejajar. Bertemu tasdid? Tidak. Dibaca isbat. Membacanya siap-siap, mendengung, panjang ditambah satu ketul. Sab'a samawatin, siap-siap ke ko. Tim tibaqa tim, mulutnya ini sudah akan mengucapkan ko. Sab'a, satu dua yuk. Sab'a samawatin tibaqa. Next, wajihatin, ayo. Sabilin, bawahnya watija, ayo. Watija tahsyawna kasadaha. Bacaan apa ini? Karena bersusun tidak bertemu pasti. Ya, next. Lebih cepat dikit. Terus. Tanwin sama-sama yuk. Jika tidak sejajar ataupun bersusun bertemu tasdid dibaca idgham. Membacanya buang satu harokat. Lihat, ini min ini dua harokat dibuang satu jadi min. Millata qaumillah. Coba sama-sama yuk. Millata qaumillah yu'minun. Ya. Kira-kira sudah paham? Bedanya isbat dan idgham. Hanya gara-gara apa tadi? Sejajar dan beralih. Ya, untuk ambil. Next. Satu lagi. Terus. Ya, coba. Ada yang bisa baca? Start. Ayo, meskipun benar enggak apa-apa. Ayo, Sat. Ya. Ditekan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, sudah bagus. Pernah ikut training tadi? Oh, perlu TPA ya? Menunya enggak pas ini. Nah, next ya. Next. Nah, jadi kalau ada dua kolkolah, satunya sughra, satunya kubro, itu bukan kuat-kuatan. Bukan berarti kubro yang lebih kuat dibandingkan sughra. Tapi karena tidak ada huruf lain setelahnya, maka suaranya itu menjadi tampak lebih jelas. Ahad, setelah dal itu kan ada huruf, sehingga tampak lebih jelas. Tampak lebih jelas itulah yang diistilahkan dengan kubro. Nah, kalau di tengah-tengah, next terus jelek, download aja nanti. Ya sudah. Coba lihat itu ya. Kalau di tengah-tengah begini, setelah mantul, bunyinya tetap keluar sampai huruf berikutnya. Akhirnya jadi nyeret. Rodadna, bukan rodadna, bukan ya. Rodadnahu asfala safilin. Rodadna. Sama-sama ayo. Ya, rodadna, bukan rodad ya.
Ya. Next. Fa'in tibuna bukan tibuna. 1, 2 ya. Fa'in Iqra bukan iqra tapi iqra. Ayo. Wa rabbukal akram. Ya, yang itu dibuang, diseret sampai huruf berikutnya bunyi. Demikian cukup ya. Ya, sebenarnya materinya masih banyak, tapi karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan ini menjadi tombol kangen untuk bisa bertemu dengan Bapak kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Saya kira ini tidak berhenti sampai di sini ya. Ustadz Mus, saya kira tidak berhenti sampai di sini ya. Kita akan agendakan kembali karena ini penting sekali dan kita siap-siap untuk punya aturan internasional. Karena kalau kita nggak punya maka paspor-paspor ini tidak berlaku. Ya, jadi seperti itu kita harus punya aturan di HP yang internasional. Saya kira saya tidak perlu untuk merangkum atau menjelaskan karena Ustadz sudah mempraktekkan langsung dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional. Cambridge Assessment International Education. Educating with heart. Serving with respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafidz Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. The truly 21st century Islamic School.